Selamat datang di channel History One. Pada kesempatan kali ini, kami akan sampaikan sebuah cerita menarik tentang terbunuhnya keluarga kerajaan Melayu di Sumatera. Namun sebelumnya, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan tinggalkan jejak di komentar Anda. Tahun 1946, terjadi sebuah percakapan antara Medril dan Tengku Mansur. "Medril, kau jangan pulang ke Tanjung Balai, revolusi sedang berjalan," kata Mansur. Mansur yang kala itu adalah seorang dokter yang bekerja di Medan. Ia juga bagian dari keluarga Kesultanan Asahan. Kelak, Mansur akan memimpin Sumatera Timur yang berdaulat sebagai sebuah negara. Mansur bertemu Medril di Medan pada saat ia sedang membeli obat untuk istrinya yang tinggal di Tanjung Balai. Istri Medril bernama Tengku Haniah yang juga masih keluarga Kesultanan Asahan. Ia sedang hamil 7 bulan. Medril tak menghiraukan nasihat Mansur dan kembali ke Tanjung Balai dengan naik kereta. Benar kata Mansur, di Tanjung Balai pembantaian sedang berlangsung. Semua laki-laki yang bernama depan Tengku atau Man atau Oka pasti akan ditangkap dan dibunuh. Mereka yang bukan orang Melayu dan dekat dengan kesultanan pun ikut jadi korban. Haniah tengah menunggu kepulangan Medril ketika sekelompok orang membawanya ke rumah tahanan. Ia tidak dibunuh karena ia perempuan. Haniah sempat menolak dibawa dan mengatakan sedang mengandung 7 bulan. Namun sekelompok orang itu tak peduli. Haniah dan beberapa keluarganya yang perempuan ditahan di sebuah rumah. Bersama Haniah ikut juga sepupunya Tengku Yasir. Yasir awalnya juga dibawa untuk dibunuh, namun karena kakinya yang sedang sakit membuatnya kesulitan untuk berjalan. Akhirnya para gerombolan itu enggan untuk membawanya dan membiarkannya tinggal. Mereka ditahan di sebuah rumah bersama ratusan orang lainnya. Rumah yang tidak begitu besar akhirnya membuat sempit dan penuh sesak. Perempuan dan anak-anak dimasukkan dalam sebuah bilik, termasuk ibu dan 2 kakak Haniah. Perhiasan mereka pun dilucuti sampai tak tersisa. Untuk makan, mereka diberi beras dan ikan asin dan memasak sendiri nasinya. Hingga Haniah melahirkan, ia tak pernah lagi bertemu dengan Medril suaminya, dan ia tidak mengetahui jika suaminya sudah dibunuh oleh gerombolan itu. Ia hanya mendengar kabar simpang siur tentang suaminya yang diculik saat di keretanya berhenti di daerah Kisaran. Pembantaian itu tak hanya terjadi di Kesultanan Asahan, tapi juga terjadi di Langka, Kualu, dan Kerajaan Simalungun. Pada tanggal 1 September 1947, Tengku Mokhtar Aziz, adik dari Sultan Langkat, menyampaikan pidato di pusat radio resmi Indonesia. Pidato Mokhtar Aziz ini dimuat di harian Panji Rakyat pada tanggal 2 September. Antara lain berisi tentang kesediaan kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur bekerja sama dengan pemerintah Republik di Yogyakarta. Dia menerangkan, sebulan sebelum pembantaian dilakukan, Raja-raja dan Komite Nasional Pusat Sumatera Timur mengadakan pertemuan di kota Medan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk daerah Sumatera Timur dengan demokrasi. Para raja menargetkan pemerintahan yang baru bisa berjalan mulai Mei tahun itu. Sayangnya, pembantaian itu membuat apa yang mereka sepakati tak pernah terjadi. Pembentukan negara Sumatera Timur itu dituliskan oleh Tengku Mansur Adil Mansur, yaitu cucu dari Tengku Mansur. Ia lahir di Medan pada tahun 1948. Pada bulan Maret 1962, karena situasi politik, ia melarikan diri ke Belanda dan menetap hingga kini. Ia menulis dalam bahasa Inggris dan Belanda. Kemudian tulisan itu dipublikasikan di Lentera Timur dalam bahasa Melayu Indonesia. Kondisi kaum bangsawan dan masyarakat Simalungun yang mengenaskan, kecemasan orang-orang Cina dan India, serta orang-orang Indonesia yang kelaparan dan merasa kecewa akibat Republik bisa jadi menjadi jawaban untuk pertanyaan kenapa negara Sumatera Timur didirikan.
Setelah pembantaian anggota keluarga kerajaan di Sumatera Timur memang diduduki kaum Republikan. Laskar-laskar tanpa terkendali terus membunuh dan membuat onar, sementara Republik sendiri tidak mampu menghentikannya. Pada bulan Januari 1948, sebuah negara Sumatera Timur berhasil dibentuk. Tengku Mansur didaulat sebagai wali negara. Untuk pertama kalinya, bendera Sumatera Timur yang berwarna kuning, putih, hijau secara resmi dikibarkan. Berikut juga lagu nasionalnya. Usia negara Sumatera Timur tidak berlangsung lama, tapi dibanding dengan negara-negara bagian lainnya termasuk paling lama bersama negara Indonesia Timur. Ada 4 lagi negara bagian Republik Indonesia Serikat, yakni negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Dalam buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, Republik Indonesia Serikat ini dituding negara boneka Belanda. Konsep negara federal memang digagas oleh Van Mock, namun di negerinya ia dianggap sebagai orang yang pro-Indonesia dan termasuk warga negara Republik Indonesia. Sementara di Indonesia, ia kerap dianggap anti-Indonesia. Republik Indonesia Serikat sendiri dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Tapi kemudian negara-negara di dalamnya dibubarkan satu persatu dan dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai menjabat sebagai wali negara, Tengku Mansur berhenti dalam dunia politik dan mengabdikan dirinya sebagai dokter. Itulah sedikit sejarah dalam sekam. Semoga video ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi Anda. Terima kasih.